Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai PSAK 1 yang membahas tentang penyajian laporan keuangan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Edilen Angel Wang. Yang kedua, Gwencelin Kresazel. Yang ketiga, Nel Fezu. Yang keempat, Jason Morino. Yang kelima, Edric Alien. Dan yang keenam, Marcelo Evandrea Maeswara, yaitu saya sendiri. Yang pertama, tujuan dari PSAK 1. Dari pernyataan yang ada di PSAK 1, tujuan utama dari PSAK 1 adalah untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum. Laporan keuangan bertujuan umum ini akan dibahas setelah ini, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dan untuk mencapai tujuan ini, PSAK mengatur persyaratan spesifik mengenai penyajian, struktur, dan isi minimal laporan keuangan. Setelah itu, terdapat beberapa ruang lingkup yang ditulis di pernyataan PSAK 1. Yang pertama, PSAK 1 itu diterapkan oleh entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan pernyataan ini itu tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Artinya, perusahaan atau entitas yang berfokus atau berorientasi pada laba maupun nirlaba, baik itu dari swasta maupun pemerintahan, diatur di dalam pernyataan tersebut. Namun, entitas syariah dikecualikan. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain. Setelah itu, struktur dan isi laporan keuangan dalam PSAK 1 tidak berlaku untuk laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan yang memiliki periode di bawah 1 tahun. Karena laporan keuangan interim diatur secara khusus di PSAK 3. Namun, paragraf 15 sampai 35 dari PSAK 1 tetap harus diterapkan pada laporan keuangan interim tersebut. Pada dasarnya, PSAK 1 dirancang untuk entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis milik pemerintah maupun swasta. Namun, standar ini juga bisa diterapkan ke entitas non-laba atau nirlaba. Setelah itu, entitas yang tidak memiliki ekuitas seperti reksadana maupun koperasi perlu menyesuaikan cara penyajian modal dalam laporan keuangan mereka. Tujuannya adalah agar secara akurat dapat mencerminkan kepentingan para peserta di laporan keuangan. Dan di sini ada beberapa definisi singkat dari istilah yang ditulis di PSAK 1. Yang pertama, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Secara singkat, CALK berfungsi sebagai penjelas dari laporan keuangan yang berisi rincian dan narasi yang menjelaskan angka-angka yang ada di laporan utama di laporan keuangan. Dan CLK mengungkapkan hal penting yang tidak bisa dimasukkan sebagai angka kuantitatif di dalam laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan bertujuan umum. Secara singkat, laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan standar yang dibuat untuk audiens eksternal. Jadi laporan yang dibuat itu bukan dibuat untuk satu orang atau untuk departemen tertentu saja. Setelah itu, material. Secara singkat, material informasi itu adalah dianggap material jika kesalahan atau ketiadaannya bisa mengubah keputusan penting yang diambil oleh pihak yang berkepentingan, baik itu investor, kreditur, dan lain sebagainya, yang didasari dari laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Marcelo atas penjelasannya. Selanjutnya pembahasan materi akan dilanjutkan oleh saya, Nel Fezu. Secara umum, laporan keuangan itu dibuat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Pengguna itu seperti para investor, kreditur, pemerintah, ataupun manajemen dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, berikut ini adalah 5 tujuan utama lainnya dalam dibuatnya laporan keuangan. Yang pertama itu adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, seperti informasi mengenai aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, seperti pendapatan, beban, laba rugi, atau penghasilan komprehensif lainnya.
Lalu tujuan ketiga itu adalah untuk memberikan informasi mengenai arus kas, seperti sumber kas, penggunaan kas, lalu perubahan pada kas. Lalu yang keempat itu adalah informasi mengenai sebagai dasar untuk mengambil keputusan seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang kelima itu adalah untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang mereka kelola. Lalu selanjutnya ini itu adalah komponen dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa kita tahu adalah neraca. Nah, dalam laporan ini itu menampilkan tentang aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Lalu laporan kedua itu adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan ini tuh berisikan pendapatan, beban, laba rugi, dan pos komprehensif lainnya seperti selisih keuntungan atau kerugian revaluasi aset ataupun instrumen keuangan tertentu lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, dalam laporan ini itu menjelaskan tentang perubahan modal, laba ditahan, dan juga dividen-dividen yang ada. Lalu yang keempat ini itu adalah laporan arus kas. Dalam laporan ini itu mencatat informasi mengenai arus masuk dan keluar kas perusahaan yang berasal dari kegiatan operasi, investasi, dan juga pendanaan perusahaan. Lalu yang komponen terakhir ini itu adalah catatan atas laporan keuangan. Ini tuh adalah berisikan tentang penjelasan tambahan, kebijakan akuntansi, dan juga rincian penting lainnya yang tidak disebutkan di laporan-laporan tadi. Nah, dengan 5 komponen ini tuh laporan keuangan itu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan. Jadi kesimpulannya laporan keuangan itu bertujuan untuk menjanjikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas pada perusahaan sekaligus menjadi dasar bagi para pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi dan juga pertanggungjawaban dari para manajemen. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas penjelasannya, Nelve, dan saya, Edric Elian, akan melanjutkan pembahasan materi. Saya akan membahas tentang karakteristik umum. Di sini yang pertama adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, yang dimana itu dari paragraf 15 sampai dengan 24. Jadi laporan keuangan itu harus menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas secara wajar. Entitas yang patuh SAK harus menyatakan secara eksplisit dalam catatan laporan keuangan. Tidak boleh menyatakan patuh jika tidak memenuhi seluruh persyaratan SAK. Penyajian wajar juga mencakup memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 25, memberikan informasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dan menyediakan pengungkapan tambahan bila ketentuan SAK tidak cukup. Tidak boleh menyembunyikan kebijakan akuntansi atau pengungkapan material dalam catatan. Dalam keadaan sangat jarang, jika kepatuhan SAK justru menyesatkan, entitas boleh menyimpang. Jika penyimpangan terjadi, entitas harus tetap menjelaskan tujuan laporan keuangan, bagaimana keadaan khusus menyebabkan penyimpangan, dan dampak penyimpangan terhadap laporan. Selanjutnya, saya akan membahas kelangsungan usaha, yang dimana ada di paragraf 25 dan 26. Laporan keuangan disusun dengan asumsi entitas akan terus beroperasi, kecuali ada niat atau tidak ada alternatif selain likuidasi. Jika ada keraguan signifikan, harus diungkapkan beserta dasar penyusunan laporan. Manajemen menilai asumsi kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan semua informasi relevan, minimal 12 bulan ke depan. Nah, pertimbangan ini tergantung kasus, misalnya profitabilitas, arus kas, jadwal utang, dan sumber pembiayaan. Selanjutnya adalah dasar akrual, yang dimana ini ada di paragraf 27 dan 28. Jadi laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Pada akrual, pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Selanjutnya saya akan membahas materialitas dan penggabungan, yang dimana ini ada di dalam paragraf 29 sampai dengan 31. Nah, jadi entitas harus menyajikan secara terpisah pos-pos material, sedangkan pos yang tidak material dapat digabungkan. Informasi dalam laporan keuangan tidak boleh disamarkan dengan mencampur pos material dengan yang tidak material atau menggabungkan pos berbeda fungsi. SAK mengatur pengungkapan hanya diperlukan jika informasi tersebut relevan dan material untuk pemahaman laporan keuangan.
Selanjutnya adalah saling hapus, yang dimana ada di dalam paragraf 32 sampai dengan 34. Jadi, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diizinkan oleh PSAK. Saling hapus hanya boleh jika mencerminkan substansi transaksi, pengurangan piutang atau rugi penurunan nilai, bukan termasuk saling hapus. Pendapatan dilaporkan neto jika terkait potongan, retur, provisi, atau transaksi serupa yang mencerminkan substansi ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas penjelasannya Edric, dan saya, Jason Morino, akan melanjutkan pembahasan materi kita. Kita masuk pada bagian frekuensi pelaporan. Entitas wajib menyajikan laporan keuangan lengkap beserta informasi komparatif minimal setahun sekali. Jika periode pelaporan lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, entitas harus mengungkapkan alasannya serta menjelaskan ketidakmampuan perbandingan dengan periode sebelumnya. Umumnya, laporan dibuat untuk 1 tahun, namun pelaporan selama 52 minggu itu juga diperbolehkan. Informasi komparatif minimum. Entitas harus menyajikan data pembanding dari periode sebelumnya, baik berupa angka maupun keterangan naratif yang relevan, agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode. Paling sedikit, entitas menyajikan 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika ada, 2 laporan arus kas, 2 laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Informasi komparatif tambahan. Laporan keuangan wajib menyajikan data pembanding setidaknya 2 periode untuk laporan utama beserta catatannya, termasuk informasi naratif jika relevan. Entitas dapat menambahkan periode komparatif, namun tidak diwajibkan menambah neraca, arus kas, ataupun ekuitas tambahan. Sementara, catatan pendukung tetap harus disajikan. Perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, saya akan menjelaskan dahulu pengertian dari retrospektif dan juga reklasifikasi. Retrospektif artinya adalah penerapan kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan dengan cara menyesuaikan kembali laporan keuangan seolah-olah kebijakan atau informasi tersebut sudah berlaku sejak awal. Sedangkan untuk reklasifikasi artinya adalah pemindahan penyajian suatu pos dari satu kelompok ke kelompok lain dalam laporan keuangan agar sesuai dengan klasifikasi yang benar. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, melakukan penyajian kembali atau reklasifikasi yang material, maka wajib menyajikan 3 laporan posisi keuangan, yaitu pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode sebelumnya. Jika entitas menyajikan laporan posisi keuangan tambahan, maka harus mengungkapkan informasi sesuai pada paragraf 41-44 dan PSAK 25 tanpa catatan khusus untuk laporan awal. Laporan posisi keuangan awal ditetapkan pada awal periode terdekat sebelumnya, meskipun ada tambahan informasi komparatif untuk periode yang lebih lama. Jika entitas mengubah penyajian atau klasifikasi suatu pos, data pembanding harus direklasifikasi, kecuali tidak memungkinkan. Dalam hal itu, entitas tetap harus mengungkapkan jenis perubahan, jumlah yang dipindahkan, dan alasannya. Reklasifikasi bertujuan meningkatkan daya banding antar periode, namun bisa tidak praktis bila data lama tidak tersedia. PSAK 25 mengatur penyesuaian informasi komparatif akibat perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan. Konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos laporan keuangan harus konsisten antar periode, kecuali ada periode signifikan dalam operasi ataupun kajian ulang yang menunjukkan penyajian lain yang lebih tepat atau jika diwajibkan oleh PSAK. Perubahan penyajian laporan keuangan dapat dilakukan akibat akuisisi, pelepasan signifikan, atau kajian ulang, asalkan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan serta ditetapkan konsisten ke depannya. Jika terjadi perubahan, entitas wajib mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 41-42. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Jason atas penjelasannya. Saya Delian, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi pada presentasi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai isi dan struktur dari laporan posisi keuangan.
Jadi laporan posisi keuangan ini memiliki tujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai kondisi serta kinerja keuangan dalam suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Terdapat 4 komponen utama nih. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi laporan ini tuh menampilkan posisi keuangan di perusahaan pada akhir periode. Di dalamnya itu terdapat 3 bagian utama nih. Yang pertama yaitu ada aset, di mana aset ini tuh semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua ada liabilitas. Liabilitas ini tuh merupakan utang atau kewajiban perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ada ekuitas, yaitu hak kepemilikan pemegang saham setelah seluruh liabilitas dikurangi. Di laporan keuangan ini, aset dan liabilitas itu dipisahkan. Aset dipisahkan antara aset lancar dan tidak lancar. Ini tuh tujuannya untuk menunjukkan likuiditas di perusahaan tersebut dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan untuk liabilitas dipisahkan antara jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ini tuh dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk dapat dengan mudah menilai struktur pendanaan dan risiko likuiditas di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya dalam slide ini tuh menjelaskan mengenai laporan yang menyajikan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Di sini ada 2 fokus utama. Yang pertama adalah laporan laba rugi dan yang kedua adalah laporan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya kita mulai dari laba rugi. Jadi laba rugi ini tuh merupakan laporan yang menunjukkan total pendapatan dan total beban selama periode tertentu, sehingga kita tuh bisa melihat apakah perusahaan tuh menghasilkan laba atau mengalami rugi bersih. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang mencakup dalam laporan laba rugi. Selanjutnya kita bahas mengenai laporan penghasilan komprehensif lain. Jadi pada laporan komprehensif lain ini, pos pendapatan atau beban yang tidak dicatat tuh langsung di laba rugi. Jadi laporan penghasilan komprehensif lain ini itu dibagi menjadi 2 kelompok nih. Yang pertama tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua akan direklasifikasi ke laba rugi. Di sini terdapat saya berikan contoh dari laporan laba rugi dari perusahaan PT Sukses Gemilau. Sekarang kita masuk ke bagian laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran kenaikan atau penurunan aset neto di perusahaan. Dalam laporan perubahan ekuitas ini terdapat 5 informasi yang wajib disajikan. Yang pertama yaitu ada total penghasilan komprehensif selama periode. Yang kedua ada dampak penerapan atau penyajian kembali secara retrospektif. Kemudian yang ketiga ada rekonsiliasi setiap komponen ekuitas dari saldo awal sampai saldo akhir. Kemudian yang keempat ada analisis penghasilan komprehensif lain. Ini bisa disajikan di laporan itu sendiri atau di catatan atas laporan keuangan. Dan yang kelima ada dividen dan dividen per saham yang diakui selama periode. Laporan arus kas ini tuh sangat penting karena memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan nih. Mereka tuh menggunakan laporan arus kas ini untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola kasnya. Kemudian ada tujuan dari laporan arus kas. Yang pertama ada menghasilkan kas dan setara kas. Di sini kita bisa melihat dari mana saja kas diperoleh dan apakah dari aktivitas operasi. Yang kedua, laporan arus kas itu juga menunjukkan bagaimana kas tersebut digunakan. Kita dapat menelusuri kemana dan dana dialokasikan. Nah, informasi ini tuh menjadi sangat berguna untuk memprediksi kebutuhan dana di masa depan. Di laporan arus kas ini terdapat 3 kegiatan utama atau isi utama. Yang pertama itu ada arus kas operasi. Ini tuh merupakan jantung aktivitas perusahaan. Disinilah kita melihat penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa serta pengeluaran kas. Kedua ada arus kas investasi. Di sini tuh
menunjukkan penggunaan kas untuk menambah atau melepaskan aset jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada arus kas pendanaan. Di sini kita menilai bagaimana perusahaan itu mendapatkan dan menggunakan dana untuk membiayai bisnisnya. Baik, terima kasih Adelian atas penjelasannya, dan saya, Gwen Selin, akan melanjutkan materi pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, catatan itu menjelaskan kebijakan akuntansi yang signifikan. Misalnya, metode penyusunan apa yang dipakai, dan bagaimana pengakuan pendapatan, dan lain-lain. Nah, catatan itu juga menguraikan rincian angka yang ada di laporan utama, seperti komposisi aset tetap, rincian utang jangka panjang, atau biaya tertentu. Lebih dari itu, catatan juga mengungkapkan estimasi dan pertimbangan manajemen, misalnya umur manfaat suatu aset, besaran kerugian piutang, atau nilai residu aset. Nah, hal-hal ini tuh penting karena estimasi dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan. Catatan itu juga menyajikan informasi tentang risiko keuangan, seperti risiko kredit, likuiditas, dan pasar, serta bagaimana manajemen mengatasinya. Jadi, lewat catatan, pengguna laporan keuangan itu bisa memahami kondisi perusahaan secara lebih menyeluruh. Dan yang terakhir itu menyediakan informasi tambahan yang relevan, misalnya komitmen peristiwa setelah tanggal laporan, serta hubungan dengan pihak berelasi. Jadi hal ini itu membantu perusahaan atau pengguna itu memahami gambaran keuangan perusahaan secara menyeluruh. Lalu kita masuk ke pentingnya keterbukaan dan transparansi. Jadi transparansi di sini tuh berarti perusahaan tidak hanya menyajikan angka, tapi juga memberikan konteks, asumsi, dan kebijakan di balik angka tersebut. Yang pertama, agar tidak terjadi misleading information. Misalnya nih, tanpa catatan, aset sebesar 10 miliar tadi bisa menyesatkan. Tapi kalau ada catatan, pengguna menjadi tahu dasar pengukurannya apa, menjadi tahu resikonya apa, dan bisa menilai kondisi perusahaan secara lebih akurat. Nah, transparansi juga meningkatkan akuntabilitas manajemen, karena setiap kebijakan atau perubahan metode akuntansi harus dijelaskan dampaknya. Jadi manajemen itu tidak bisa sembarangan memilih metode yang menguntungkan mereka. Nah, kalau dilihat dari sisi pengambilan keputusan, keterbukaan itu sangat penting, yang pada akhirnya transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik, karena laporan yang terbuka dan jelas itu memperkuat reputasi perusahaan, terutama bagi perusahaan publik yang bergantung pada pasar modal. Dan PSAK 1 itu juga sudah selaras dengan standar internasional IAS 1. Jadi laporan keuangan Indonesia itu bisa diperbandingkan dengan perusahaan global. Terakhir, mari kita bahas tentang ketentuan penutup PSAK 1. PSAK 1 revisi 2015 itu berlaku efektif mulai 1 Januari 2015. Itu artinya semua entitas yang menyusun laporan keuangan umum wajib mengikuti standar ini sejak periode tersebut. Nah, pada masa transisi, perusahaan itu tidak diwajibkan menyajikan ulang seluruh laporan periode sebelumnya. Tetapi mulai tanggal efektif, laporan harus sepenuhnya mengikuti PSAK 1 terbaru. Nah, selain itu, dengan berlakunya PSAK 1 revisi 2015, maka versi sebelumnya yaitu PSAK 1 revisi 2009 beserta amandemennya resmi dicabut. Hal ini tuh dilakukan agar tidak ada lagi dualisme aturan. Penarikan standar lama juga penting untuk mencegah perusahaan memilih standar yang paling menguntungkan dirinya. Nah, jadi kesimpulannya, Dewan Standar Akuntansi itu membuat perubahan untuk 4 tujuan utama. Yang pertama itu harmonisasi dengan standar internasional, yang kedua meningkatkan transparansi melalui disclosure yang lebih detail, dan yang ketiga itu memperkuat keterbandingan antar entitas dan antar periode. Dan yang terakhir itu menyederhanakan penyajian agar laporan lebih mudah dipahami. Jadi kesimpulannya, catatan atas laporan keuangan itu memberikan penjelasan yang mendalam di balik angka. Transparansi memastikan laporan yang dapat dipercaya, dan ketentuan penutup penjamin standar ini berlaku konsisten, serta selaras dengan standar global. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.